Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 32. Pemikiran Topi Hijau. Perlunya provokasi. Menggunakan kata po, logika dari hal yang tidak masuk akal, provokasi yang acak. Penemuan-penemuan ilmiah selalu diumumkan ke publik secara tertulis, seolah penemuan itu dijalankan tahap demi tahap dengan cara yang logis. Kadang memang inilah yang terjadi. Di waktu lain, logika tahap demi tahap hanyalah tinjauan ke belakang yang membungkus apa yang sebenarnya terjadi. Kesalahan yang tidak direncanakan atau hal yang tidak terduga terjadi, dan ini memberikan provokasi yang memunculkan gagasan baru. Antibiotika muncul dari kontaminasi tidak disengaja dari cawan petri yang dipenuhi kapang penisilium. Konon Columbus berani mengurangi Samudra Atlantik hanya karena dia membuat kesalahan serius dalam memperhitungkan jarak mengelilingi dunia dari risalah kuno. Allah memberikan provokasi-provokasi itu. Provokasi tidak pernah bisa dicari karena tidak punya tempat dalam pemikiran yang umum. Tugasnya adalah untuk mengeluarkan pemikiran dari pola-pola umum. Logika provokasi muncul secara langsung dari logika sistem pengelolaan asimetris. Kita bisa duduk diam dan menunggu provokasi, atau kita bisa mulai menghasilkan provokasi dengan disengaja. Inilah yang terjadi dalam pemikiran lateral. Kemampuan menggunakan provokasi adalah bagian penting dari pemikiran lateral. Pada bab sebelumnya, kita melihat idiom pergerakan. Itulah caranya kita menggunakan provokasi. Kita menggunakannya karena nilai pergerakannya. Kita sekarang bisa melihat bagaimana kita membentuknya. Bertahun-tahun lalu, saya menciptakan kata po sebagai suatu indikator simbolis dari gagasan yang disampaikan sebagai provokasi dan karena nilai pergerakannya. Kata itu singkatan dari provocative operation atau operasi provokatif. Po berfungsi sebagai semacam bendera putih persetujuan genjatan senjata. Jika seseorang mendekati tembok istana dengan melambaikan bendera putih, orang lain akan melanggar aturan main jika menembaki si pembawa bendera. Demikian pula, jika suatu gagasan disampaikan di bawah perlindungan Po, menembakinya dengan penilaian topi hitam tidak akan menjalankan permainan. Pada batas tertentu, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, kata po berfungsi dengan cara yang sama sebagai alat topi hijau. Seseorang yang mengenakan topi hijau diperbolehkan untuk menyampaikan gagasan-gagasan gila. Topi hijau lebih luas jangkauannya dibanding po, tapi po lebih spesifik. Jadi paling baik menggunakan keduanya. Contoh, mobil-mobil Po seharusnya memiliki roda-roda persegi. Pesawat Po harus mendarat terbalik. Pembelanja Po harus dibayar karena membeli barang. Para eksekutif Po harus menaikkan jabatannya sendiri. Pabrik Po yang tercemar seharusnya menghilirkan dirinya sendiri. Provokasi yang terakhir ini memunculkan gagasan pembuatan undang-undang yang mengatur bahwa pabrik apapun yang dibangun di sepanjang sungai harus memiliki pemakaian airnya yang menghilirkan hasil produksinya sendiri. Dengan begitu, pabrik tersebut akan menjadi yang pertama menerima polusinya sendiri. Kata po juga bisa dianggap berasal dari kata-kata seperti hipotesis, suppose atau pengandaian, possible atau mungkin, dan bahkan poetry atau puisi. Pada semua kata itu, suatu gagasan diutarakan untuk mendapatkan efek ke depannya, untuk memancing sesuatu. Menurut definisi, suatu gagasan yang tidak masuk akal atau tidak logis
tidak bisa ada di dalam pengalaman biasa kita. Karenanya gagasan itu berada di luar pola apapun yang ada. Dengan demikian, suatu provokasi memaksa kita keluar dari pola persepsi yang biasa. Ketika kita bergerak maju dari provokasi, 3 hal mungkin terjadi. Kita bisa jadi sama sekali tidak mampu membuat pergerakan apapun. Kita bisa tergiring kembali ke pola biasa. Kita bisa beralih ke pola yang baru. Seperti halnya ada metode-metode formal untuk mendapat pergerakan dari suatu gagasan, ada pula cara-cara formal untuk membangun provokasi. Cara-cara ini menyediakan teknik-teknik disengaja dari pemikiran lateral. Misalnya, satu cara sederhana mendapat provokasi menggunakan pembalikan. Anda menjelaskan secara rinci cara sesuatu biasanya terjadi, dan lalu Anda membalikannya atau mengembalikannya ke depan. Contoh, para pembelanja biasanya membayar untuk barang-barang yang mereka beli. Mari kita membalikan itu. Toko membayar konsumen. Ini bisa memunculkan gagasan cap pembelian yang sebenarnya membayar para pembelanja sejumlah kecil untuk setiap pembelian. Ini bisa memunculkan gagasan bahwa mesin kas disiapkan sehingga setiap $1.000 pemasukan, mereka memberikan hadiah tertinggi. Provokasi tidak harus bersifat absurd atau tidak logis. Mungkin saja menganggap gagasan-gagasan yang sangat serius sebagai provokasi. Jika seseorang memberikan Anda suatu gagasan yang tidak Anda sukai dan yang bisa segera Anda singkirkan dengan pemikiran topi hitam, Anda justru bisa memakai topi hijau Anda dan memilih menganggap gagasan itu sebagai suatu provokasi. Selalu mungkin melakukan pilihan seperti itu. Contoh, saya tidak melihat bagaimana gagasan Anda tentang toko bersistem rasa hormat bisa berjalan baik, karena hal itu bisa disalahgunakan dengan begitu mudah. Tapi saya akan memakai topi hijau saya untuk menganggapnya sebagai provokasi. Hal itu memunculkan gagasan tentang orang-orang yang menambah daftar belanjanya sendiri dengan tagihan acak. Agaknya kesalahan bahkan akan muncul dari segala arah. Cara sangat sederhana untuk mendapatkan provokasi adalah dengan menggunakan suatu kata yang acak. Anda bisa membayangkan suatu nomor halaman dalam kamus dan lalu membuka kamus sesuai halaman itu. Nomor kedua yang telah Anda bayangkan bisa memberikan posisi kata di halaman tersebut. Misalnya, Anda bisa saja membayangkan halaman 92, kata ke-8 ke bawah. Kata benda lebih mudah digunakan ketimbang kata kerja atau jenis kata lainnya. Daftar kata-kata benda yang umum lebih mudah digunakan daripada sebuah kamus. Anggaplah kita menginginkan beberapa gagasan baru yang berkaitan dengan rokok. Kata acaknya ternyata kotak. Contoh, jadi kita punya rokok katak. Seekor katak mengesankan loncatan. Jadi kita bisa punya rokok yang mati setelah sesaat menyala. Ini bisa jadi bermanfaat dalam mencegah terjadinya kebakaran. Gagasan ini juga bisa memungkinkan seorang perokok untuk merokok sebentar, lalu merokok lagi di waktu berikutnya. Hal ini pada gilirannya memunculkan suatu merek baru yang disebut shorts, yang memang dirancang untuk menjadi sangat singkat dan hanya memberikan waktu merokok selama 2-3 menit. Saya menginginkan beberapa gagasan yang berkaitan dengan perangkat televisi. Kata acaknya adalah keju. Jadi televisi itu keju. Keju punya lubang. Layar TV punya lubang. Ini bisa berarti apa? Mungkin bisa jadi ada beberapa jendela yang akan menunjukkan apa yang tersedia di saluran-saluran pilihan lainnya. Dengan logika, seharusnya ada suatu alasan untuk mengatakan sesuatu sebelum hal itu dikatakan.
Dengan provokasi, bisa jadi tidak ada alasan untuk mengatakan sesuatu sampai setelah hal itu dikatakan. Provokasi menimbulkan suatu efek dan nilai dari efek inilah yang membenarkan provokasi. Bagi kebanyakan orang, kelihatannya tidak mungkin bahwa kata yang acak bisa berguna dalam memecahkan suatu masalah. Makna kata acak berarti kata itu tidak punya kaitan khusus. Tetapi, dalam logika dari sistem pemulaan yang asimetris, mudah saja memahami alasan mengapa suatu kata yang acak bekerja. Kata acak memberikan titik pangkal yang berbeda. Setelah kita menelusuri jalan kita kembali dari titik pangkal baru itu, kita bisa memperbesar peluang tiba kembali menyusuri jalan yang tidak pernah akan diambil jika memikirkan topik itu secara langsung. Seperti halnya pergerakan adalah bagian dari idiom dasar pemikiran topi hijau, provokasi pun demikian. Ketika berada di Perancis, Anda berbicara bahasa Perancis. Ketika mengenakan topi hijau, Anda menggunakan provokasi dan pergerakan sebagai tata bahasa kreativitas. Selesai sudah saya bacakan bab 22. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.